Yang saya hormati Bunda Neti, Bapak Mardani Alisera, Bunda Huria, Bunda Lena, dan Bunda Dwi Septiawati, gitu, serta seluruh senior-senior saya yang lain, gitu ya. Saya berkata senior karena mungkin saya paling muda dan paling kecil di sini, gitu, sehingga seharusnya saya tidak berbicara di sini, tetapi karena memang pembicara-pembicara sebelumnya sudah dengan kapasitas yang luar biasa jauh di atas saya, gitu, tapi mungkin saya akan sekedar sharing gitu terkait dengan suara perempuan politik muda, gitu, terutama di daerah konteksnya, gitu, karena memang kebetulan amanah saya di Kemah Provinsi Jawa Tengah dan di DPRD Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah ya pada hari ini bisa berkesempatan untuk bergabung dengan para pembicara-pembicara luar biasa dan serta webinar yang luar biasa pula, gitu ya. Dan pada webinar kali ini memang mengangkat isu yang luar biasa menarik, gitu ya, keterwakilan politik perempuan, dan tidak hanya dalam partai politik, gitu, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah PKPU dan Bawaslu, gitu, seperti itu. Kalau sebenarnya ketika kita lihat data, gitu ya, di daerah-daerah, gitu, saya rasa juga di nasional juga hampir sama, gitu. Misalnya sekarang memang partisipasi, gitu, pemilih perempuan, gitu ya, di daerah itu sangat besar, gitu, seperti itu. Bahkan mungkin di semua daerah, hampir di sebagian besar daerah mungkin partisipasinya itu lebih besar daripada laki-laki. Tapi memang sayangnya, gitu ya, kontribusi, gitu, cara pemilihnya tidak seimbang, gitu ya, dengan apa yang kemudian antusiasme yang ada di lapangan, gitu, seperti, sehingga memang apa namanya ini menjadi kekhawatiran yang luar biasa, gitu, terutama untuk para suaranya agak kurang jelas ya, agak diangkat HP kurang jelas. Iya. Kebetulan hujan juga di sini, jadi jaringannya agak on off, gitu, mohon dimaafkan, gitu. Jadi mungkin kontribusi, gitu ya, dalam penyelenggaraan pemilu, gitu, dari sisi perempuan tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat, gitu, terutama dari besarnya, gitu ya, antusias dari pemilih-pemilih perempuan yang ada, sehingga harapannya memang itu bisa diperbaiki dari sisi regulasi, gitu, harapannya seperti itu, gitu. Meskipun memang secara regulasi, gitu ya, di Undang-Undang Pemilu sudah ada apa namanya syarat, gitu ya, minimal 30% gitu untuk penempatan di DJT, gitu. Tetapi kalau saya lihat dalam pemilihan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memang sifatnya belum bisa mengintervensi karena belum ada kewajiban di sana. Kalau saya melihat di situ hanya dari sisi himbauan, gitu. Sementara kita lihat, gitu, bahwasanya dari tataran kebijakan itu kan sebenarnya kebijakan awal yang kemudian diambil itu akan mempengaruhi hasil, gitu, sehingga memang sangat-sangat penting, gitu, dan tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu itu harus melibatkan kaum perempuan, seperti itu. Nah, tadi ketika kemudian ditanya, gitu, terkait dengan hambatan-hambatan secara struktural dan sebagainya, gitu ya, memang banyak sekali, gitu, hambatan secara kultural yang ada, gitu, terutama yang saya rasakan sebagai aleg perempuan, gitu, mulai dari sejak kemudian pencalonan saya pertama, gitu ya, sebelum menjadi aleg, gitu, sampai pencalonan kedua dan sebagainya, gitu. Sebagai contoh, gitu ya, ketika kemudian dulu saya jadi caleg untuk pertama kali, gitu ya, stigma-stigma negatif terkait dengan perempuan yang kemudian dilekatkan, gitu, kepada caleg perempuan, terutama saya, itu sangat-sangat kental, gitu. Di antaranya kalau caleg perempuan itu, gitu ya, cukup duduk manis saja, gitu, nanti suaranya disumbangkan dan sebagainya, gitu ya, seperti itu. Sehingga memang yang pemikiran-pemikiran seperti dan sebagainya memang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku politik, gitu ya, dari kalangan perempuan, gitu. Apalagi waktu itu saya menjadi anggota dewan pertama di usia 25 tahun, 25 tahun, gitu ya, pas nyalek pertama, sehingga memang sudah perempuan, gitu ya, masih kecil, gitu ya, dianggapnya, gitu ya, masih anak bau kencur dan sebagainya, sehingga apa namanya yang melekat, gitu ya, tantangan ataupun hambatan yang melekat, gitu ya, pada caleg muda, gitu ya, perempuan, gitu ya, seperti itu sangat-sangat kental, dan itu cukup menjadi tantangan yang luar biasa, belum tantangan-tantangan yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, gitu ya, ketika kemudian kita lihat, gitu, sekarang memang bukan hanya dari sisi jiwa pemilih perempuan yang banyak, tetapi dari sisi
ketertarikan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik itu sudah semakin banyak gitu, tetapi memang ada semacam diskriminasi kebijakan yang kemudian kita rasakan. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Huriah gitu ya. Jadi perempuan itu dipersilahkan untuk tarung bebas gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu hambatan yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Tetapi kebijakan-kebijakan diskriminatif yaitu berhubungan dengan kepentingan politik juga banyak yang kemudian menjadi hambatan-hambatan kita gitu. Salah satu contohnya adalah terkait dengan penempatan nomor urut gitu ya, penempatan nomor urut gitu ya. Mungkin ketika saya mencalekkan diri gitu ya di periode kedua, mungkin saya mendapatkan nomor urut 1 gitu karena saya incumbent gitu. Tapi di pencalekan saya yang pertama tidak gitu, tidak boleh gitu. Kemudian seolah-olah tidak boleh gitu. Kemudian calon anggota dewan masih muda, kemudian perempuan gitu ya di nomor urut 1 gitu. Dia pasti di nomor urut 2, 3 ataupun seterusnya. Jarang sekali yang kemudian di nomor urut 1. Itu adalah bagian dari kebijakan diskriminatif yang saya rasa semua stakeholder gitu ya harus kemudian berperan untuk mengubah itu gitu, terutama dalam parpol gitu ya. Jadi harapannya gitu ya semua partai politik sudah bisa menempatkan perempuan itu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Karena memang mentang-mentang dia perempuan kan tidak selalu kemudian dari sisi kapasitas dan sebagainya lebih rendah daripada laki-laki seperti itu. Nah, saya melihat juga dari sisi penyelenggara pemilu juga seperti itu ya. Jadi kayak misalnya penempatan orang-orang gitu ketika dia di struktur gitu ya penyelenggara pemilu gitu dan sebagainya, itu bukan pada posisi-posisi yang strategis gitu ya. Bahkan bukan hanya di legislatif gitu ya, di eksekutif pun gitu ya seperti itu gitu. Jadi banyak yang kemudian belum menempati posisi-posisi strategis gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu contohnya gitu ya, kalau di Temanggung gitu ya, mungkin kemarin ketua Bawaslu-nya adalah perempuan gitu, alhamdulillah gitu. Di KPU juga ada 2 anggota KPU perempuan di Temanggung. Tetapi banyak di daerah-daerah yang kemudian tidak ada satupun gitu ya anggota KPU ataupun Bawaslu yang dari perempuan gitu, seperti itu. Begitu juga dengan anggota legislatif gitu. Kalau di Temanggung gitu ya, alhamdulillah 33% anggota legislatif gitu ya di DPRD Kabupaten Temanggung itu adalah perempuan. Jadi 15 orang itu perempuan dari 45 anggota DPRD yang ada di Kabupaten Temanggung. Tapi masih banyak gitu daerah-daerah yang kemudian tidak ada anggota dewannya sama sekali, atau ada anggota dewannya tetapi masih sedikit gitu, dari 30 hanya 1 atau 2 dan sebagainya. Nah, kalau di PKS sendiri gitu ya di Temanggung gitu ya, dari 60% justru malah dari perempuan. Jadi perempuannya lebih banyak daripada laki-laki gitu. Jadi harapannya ini bisa menular ke daerah-daerah yang lain gitu ya, seperti itu, di mana kesempatan untuk perempuan semakin diperlebar dan semakin diperbesar, terutama dari sisi regulasi gitu. Jadi kami berharap bahwasanya dari sisi regulasi gitu ya, negara ikut campur dan intervensi gitu ya dalam mengambil kebijakan bagaimana caranya gitu ya penyelenggara pemilu gitu ya, dan sebagainya itu memang diberikan space gitu ya khusus, dan minimal 30% itu syukur-syukur adalah lebih. Dan ketika tidak ada intervensi gitu yang mengikat, sifatnya himbauan dan sebagainya gitu ya, tidak akan pernah gitu ya ada gitu, dan tidak akan pernah tercapai bahwasanya 30% gitu ya penyelenggara pemilu gitu ya, dan penyelenggara pemilu dan posisi-posisi lain yang strategis itu ditempati oleh perempuan gitu. Padahal kesetaraan akses gitu ya bagi perempuan untuk masuk ke wilayah-wilayah kebijakan publik, mengambil kebijakan-kebijakan publik itu sangat dibutuhkan gitu, karena itu mempengaruhi sejak awal gitu ya proses sampai hasilnya nanti. Nah, terkait dengan problem-problem kultural gitu ya, itu kalau saya rangkum mungkin setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah problem kultural yang kita hadapi dan kita rasakan adalah dari sisi sumber daya perempuan potensial gitu yang ada itu masih terbatas. Itu mungkin karena memang dari awal gitu perempuan-perempuan tidak diberikan ruang khusus untuk bisa mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan diri sehingga dia bisa membuktikan gitu potensinya gitu, sehingga bisa jadi memang sumber daya yang potensial itu terbatas, bisa jadi yang potensial banyak tetapi tidak punya kesempatan untuk bisa menunjukkan potensinya gitu ya gitu. Kemudian yang kedua gitu, distribusi pengetahuan kepemiluan dan sistem politik gitu ya
di perempuan itu juga terbatas gitu ya, seperti itu, karena memang dari awal tidak diberikan ruang yang cukup untuk bisa perempuan itu bisa mengakses gitu ya pengetahuan kepemiluan gitu, kemudian sistem politik seperti apa dan sebagainya gitu, dan tidak diberi kesempatan untuk bisa membuktikan gitu bahwasannya pengetahuan kepemiluan perempuan gitu, kemudian pengetahuan tentang sistem politik dan sebagainya itu perempuan juga cukup mumpuni gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari rekam jejak organisasi gitu, rekam jejak organisasi gitu ya, dan kepemiluan gitu perempuan itu juga sangat-sangat terbatas gitu ya, seperti itu gitu, karena memang dari awal gitu ketika kemudian berorganisasi dan sebagainya gitu, perempuan tidak diberikan ruang yang cukup untuk bisa gitu ya menempati posisi-posisi yang kemudian strategis di sana gitu ya, posisi-posisi ketua dan sebagainya itu sangat minim gitu ya, bahkan ketika di di DPRD gitu ya, sendiri gitu ya, prosentase anggota Dewan Perempuan untuk kemudian menduduki ketua pansus dan sebagainya gitu, ketua badan gitu, misalnya ketua komisi itu sangat kecil gitu ya, paling banter gitu, paling bagus itu perempuan masih pada posisi sekretaris komisi dan sebagainya gitu. Jadi kalau di daerah jarang sekali kemudian yang perempuan gitu diberikan posisi ketua komisi gitu ya, ketua badan gitu ya, bisa seperti itu sangat jarang sekali gitu, apalagi menjadi ketua dewan itu sangat jarang sekali. Sehingga Mbak Elina, maaf ya, waktunya ya. Kita persingkat ya, mohon maaf. Oh iya. Jadi itu mungkin gitu terkait problem kulturalnya gitu, selain rekam jejak dalam organisasi gitu ya, kemudian ada proses seleksi gitu yang cenderung netral gitu ya, seperti itu gitu, kita dibiarkan untuk tarung bebas dan sebagainya. Kemudian yang paling menghambat kita adalah dari sisi kepentingan politik yang masih kental di masyarakat gitu, bahwasanya laki-laki itu memang harus mendominasi sehingga ini menghambat perempuan gitu, sehingga agar kemudian perempuan itu bisa berkontribusi, dan kontribusinya tidak hanya dari sisi mengambil kebijakan masalah kesehatan, masalah pendidikan gitu, masalah ketenagakerjaan gitu, kemudian masalah pencegahan kekerasan, pemberdayaan perempuan dan sebagainya, juga harusnya kemudian bisa merambah ke kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Yang pertama kita berharap bahwasanya dari sisi regulasi gitu, negara ikut campur untuk bisa memberikan space gitu ya yang luas untuk perempuan. Kemudian dari sisi internal perempuan sendiri gitu harus membuat membuat semacam ruang untuk diri sendiri untuk bisa mengembangkan potensi dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Mungkin itu gitu, karena waktunya sudah habis, mungkin saya persingkat gitu ya. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Elina ya. Meskipun tadi Mbak Elina memaparkan sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan politisi, mulai dari tadi soal sumber daya yang terbatas sampai kemudian problem-problem dalam kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, tapi ketika mengetahui bahwa Mbak Elina ini bisa duduk sebagai anggota DPRD untuk periode yang kedua dan diawali pada usia yang masih muda ya, waktu itu ya 25 tahun, ini bisa menjadi satu inspirasi ya bahwa hambatan dan tantangan itu sebenarnya adalah satu hal yang dapat kita dan pasti bisa kalau kita mau ya, apalagi ada begitu banyak ruang-ruang yang kita tidak tergantung kepada orang lain tapi kita upayakan dan kita ciptakan. Terima kasih ya Mbak Elina. Ada pertanyaan terkait dengan pengalaman Mbak Elina dalam melakukan proses kaderisasi dan mendapatkan pendidikan politik di PKS sehingga bisa menjadi anggota DPRD dalam usia muda. Iya. Apa yang telah didapat? Iya. Pertama-tama terima kasih dulu untuk Kak Uwai gitu yang telah memberikan pertanyaan gitu ya. Pertama, saya sepakat gitu dengan tadi yang disampaikan bahwasanya keterbatasan sumber daya perempuan itu berawal dari paradigma di masyarakat di mana perempuan itu hanya bisa bekerja di wilayah domestik gitu, rumah tangga gitu ya, seperti itu. Dan untuk bisa kemudian mematahkan hal itu memang kita sebagai perempuan juga harus bisa membuktikan gitu, selain juga peran negara perlu gitu ya. Jadi negara perlu hadir, termasuk partai politik juga harus hadir bagaimana paradigma itu bisa terpatahkan gitu. Nah, pengalaman saya sendiri gitu ya menjadi perempuan politik gitu ya, seperti itu, mendapatkan pendidikan politik dari partai politik jelas gitu ya, jelas
memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Neti gitu, bagaimana perempuan di PKS gitu terutama memang paradigmanya diubah gitu, bahwasanya perempuan itu tidak hanya bisa bekerja di wilayah domestik rumah tangga saja gitu, tidak hanya di dapur gitu ya, di sumur gitu ya, seperti itu gitu, tapi juga dia bisa berperan sebagai seorang ibu, bisa berperan sebagai seorang abdi masyarakat, bisa berperan sebagai seorang wanita karir, bisa berperan sebagai seorang politisi dan sebagainya, yang kapasitasnya juga tidak kalah gitu dari seorang laki-laki gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pendidikan politik yang kemudian didapatkan gitu dari partai gitu, terutama memang banyak sekali ya, selain paradigmanya bisa terpatahkan gitu ya, juga kita mendapatkan materi-materi seperti public speaking gitu untuk bisa meningkatkan kapasitas kita gitu ya. Kemudian materi-materi terkait dengan teknik lobby gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait bagaimana kita bisa membranding diri kita gitu ya, supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu, bagaimana kita bisa memasarkan diri kita secara media dan sebagainya, itu memang semuanya kita dapatkan gitu ya, melalui pendidikan politik gitu ya, di partai politik gitu, dan itu memang seharusnya tidak hanya dilakukan oleh partai politik saja, tetapi lembaga-lembaga negara juga harus melakukan itu, seperti misalnya Kesbangpol gitu ya, seperti itu sudah mulai gitu ya, banyak yang kemudian melakukan pendidikan politik gitu, salah satunya agar kemudian keterwakilan gitu ya, kemudian partisipasi perempuan dalam dunia politik itu meningkat gitu. Kemudian dari sisi kaderisasi gitu, kalau di PKS sendiri di Jawa Tengah gitu ya, kebetulan saya memegang ketua Gema Pertiwi Jawa Tengah gitu ya, kita mempunyai target gitu, bagaimana muncul gitu ya tokoh-tokoh politik gitu ya, perempuan dari kaula muda gitu. Kita banyak sekali kegiatan yang di mana kita bisa menjaring gitu ya anak-anak muda, anak-anak milenial gitu ya, terutama perempuan gitu ketika di Gema Pertiwi, dan kita targetkan bahwasanya minimal gitu ya caleg perempuan dari kaum milenial gitu ya di Jawa Tengah itu bisa 30% gitu ya. Ini harapannya bisa memotivasi juga dan bisa untuk sarana kaderisasi gitu, sehingga yang rata-rata gitu ya di bawah 20% gitu ya keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu bisa meningkat gitu ya, minimal 30%, tidak maksimal 30%, tapi minimal 30% gitu. Sehingga upaya-upaya itu memang ada dari sisi partai politik gitu ya, melakukan pendidikan politik, juga dari sisi kaderisasi kita berusaha untuk menggait kemudian kaum perempuan untuk bisa terutama dari milenial gitu, kalau saya di Gema Pertiwi gitu ya, seperti untuk terlibat dalam dunia politik gitu. Jadi target gitu ya 30% gitu ya untuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu tidak menjadi hal yang mustahil lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Mbak Elina ya. Tadi jadi bukan hanya 30% untuk kuota perempuan ya, tapi di Jawa Tengah terutama melalui Gema Pertiwi sudah mencoba untuk memastikan 30% dari kalangan perempuan milenial ya. Mudah-mudahan ya. Karena memang ini era pada anak-anak muda harus banyak diberikan kesempatan